Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai fraksi mol. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ayu Setiorini yang akan membahas mengenai materi yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan fraksi mol. Mai Hayati Nur Azizah akan menyampaikan latihan-latihan soal pada pembahasan materi fraksi mol. Dan saya, Heni Masito, yang akan membahas mengenai persamaan dari fraksi mol dan juga pembahasan contoh soal. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ayu Setiorini. Saya Setiorini akan menjelaskan tentang fraksi mol mengenai pengertian. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol atau komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Dengan persamaan, fraksi mol sama dengan mol zat per mol total. Dalam larutan terdiri atas dua komponen, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Maka fraksi mol hanya ada dua, yaitu fraksi mol pelarut ditandai dengan expel dan fraksi mol zat pelarut ditandai dengan Z-ter. Jumlah fraksi mol dari semua komponen larutan adalah 1. Untuk materi selanjutnya, jika dalam larutan terdapat zat pelarut dan zat terlarut, maka untuk mencari fraksi mol terlarut yaitu dengan cara mol terlarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Sedangkan untuk mencari fraksi mol pelarut yaitu dengan cara mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Yang mana pada persamaan ini kita dapatkan fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Karena jumlah fraksi mol dari semua komponen larutan adalah 1. Baiklah, kita masuk pada pembahasan contoh soal. Pada nomor 1, yaitu sebanyak 30 gram urea CONH2 2 kali, diketahui MR-nya 60 dilarutkan dalam 180 gram air. Tentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarutnya. Baik, untuk penyelesaiannya, kita masukkan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soalnya untuk mempermudah pada pengerjaan kita. Pada soal tersebut diketahui terlarutnya yaitu urea sebanyak 30 gram dan pelarutnya yaitu air sebanyak 180 gram. Kita pertama-tama mencari mol terlarutnya dan mol pelarutnya terlebih dahulu. Untuk mencari mol terlarut yaitu massa dari zat terlarut dibagi dengan MR-nya, yaitu massa urea 30 gram dibagi dengan MR urea 60. Kita dapatkan mol terlarutnya yaitu 0,5. Selanjutnya kita mencari mol pelarut. Mol pelarut bisa dicari dengan massa pelarut yaitu 180 gram air tadi dibagi dengan MR-nya pelarut. MR air yaitu sebesar 18. Jadi mol pelarut sama dengan 180 dibagi 18. Kita dapatkan 10. Setelah kita mencari masing-masing mol terlarut dan pelarut, baru kita masuk pada persamaan fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarutnya. Untuk mencari fraksi mol terlarut yaitu NT dibagi NP ditambah NT. Jadi fraksi mol terlarut sama dengan kita masukkan dari hasil yang sudah kita dapatkan yaitu 0,5 dibagi 0,5 ditambah 10. Jadi fraksi mol terlarutnya sebesar 0,047. Untuk selanjutnya yaitu fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut yaitu XP sama dengan
NP dibagi NP ditambah NT. Kita masukkan persamaannya, yaitu XP sama dengan 10 dibagi 0,5 ditambah 10. Jadi kita dapatkan fraksi mol pelarut yaitu sama dengan 0,953. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Suatu larutan etanol C2H5OH yang diketahui MR-nya sebesar 46 dengan kadar 46%. Tentukan fraksi mol zat terlarutnya. Karena pada contoh soal ini tidak diketahui besar massa dari terlarut dan juga pelarutnya, hanya diketahui kadarnya saja, kita bisa mengumpamakan bahwa kadar maksimal suatu larutan itu 100%. Jadi kita dapatkan jika diketahui di soal tersebut bahwa etanol, larutan etanolnya itu 46%, maka kita bisa mengetahui bahwa massa dari terlarutnya itu 46 dan massa dari pelarutnya yaitu 100% dikurangi 46%, yaitu sekitar 54. Nah, setelah kita mengetahui massa dari masing-masing yaitu massa pelarut dan terlarutnya, baru kita masukkan ke mol terlarut dan mol pelarut. Dari mol terlarut kita dapatkan bahwa massa terlarutnya yaitu massanya etanol 46 dibagi MR etanol yaitu 46. Sedangkan mol pelarutnya yaitu molnya air kita bisa dapatkan yaitu massa air 54 dibagi dengan MR airnya 18. Jadi kita dapatkan setelah kita masukkan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan tadi ke dalam persamaan fraksi mol zat terlarut, kita dapatkan bahwa fraksi mol terlarut sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 3, yaitu 1 dibagi 4. Jadi besarnya fraksi mol terlarut yaitu 0,25. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terdapat latihan-latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk lebih mengetahui seberapa paham kalian dalam pemahaman fraksi mol. Latihan soal 1. Fraksi mol urea 10% MR sama dengan 60 dalam pelarut air murni adalah A 0,032, B 0,034, C 3,2, D 3,4, E 0,32. Nomor 2. Seorang siswa memperkirakan bahwa sirup yang ditelitinya memiliki jumlah mol yang dinyatakan dalam P. Lalu diaduk sebelum akan direaksikan. Diperkirakan bahwa banyaknya mol terlarut suatu senyawa kimia yang hendak akan direaksikan itu sebesar 1,5 P. Besarnya konsentrasi senyawa kimia dalam sirup adalah A 30%, B 40%, C 50%, D 60%, E 70%. Nomor 3. Hitunglah nilai fraksi mol etanol MR sama dengan 46 dalam larutan etanol 46% massa A 0,25, B 0,025, C 2,5, D 25, E 250. Nomor 4. Fraksi mol natrium hidroksida suatu larutan NaOH dalam air adalah 0,05. Berapa fraksi mol air? A 95, B 9,5, C 0,95, D 0,095,
E 0,0095. Soal esai 1. Diketahui fraksi mol glukosa dalam suatu larutan sama dengan 0,3. mR glukosa sama dengan 90. Maka kadar dalam persen glukosa dalam larutan adalah nomor 2. Sebanyak 49 gram H2SO4, ARH sama dengan 1, O sama dengan 16, S sama dengan 32. Dilarutkan dalam 150 ml air. Tentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut. Sekian dari pemaparan materi mengenai fraksi mol dan juga pembahasan dari contoh soalnya. Semoga materi dari kelompok kita bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.